Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam program penyelesaian kurikulum pada bidang akidah yang sebelumnya kita sudah membaca Al-Qaulul Mufid fi Adillati At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Musabi, dan kitab yang kedua yaitu Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamad rahimahullah. Dan sekarang kita masuk di buku yang ketiga, yaitu Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqidah, 200 tanya jawab seputar akidah, karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dan beliau ini salah seorang ulama yang diberikan kekuatan hafalan. Beliau bisa menghafal satu juz dalam sehari. Ada biografi beliau disebutkan, ya, ketika di bulan Ramadan malamnya beliau memimpin salat malam atau salat tarawih yang dibaca satu juz per malam. Itu beliau siapkan hafalannya di siang hari. Malamnya beliau baca yang dia hafal di siang hari itu 30 malam, selesai pula hafalannya 30 juz. Demikian pula ada kisah beliau disebut oleh para ulama, antara Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, tentang Syekh ini, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Pertama kali dicetak kitab Khalq Af'alil Ibad, ya, buku yang lumayan tebal, ya, karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dicetakan Mesir ketika itu. Ya sudah, dia pinjam, kalau nggak salah di siang harinya dia pinjam buku tersebut, karena itu cetakan pertama kali. Kemudian malam dia kembalikan, dan ternyata buku tersebut dia sudah hafal. Ini Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, dan beliau memiliki banyak karya tulis, baik dalam masalah akidah, dalam masalah usul fikih, dan dalam bidang yang lainnya. Yang jelas beliau merupakan ya, seorang ulama besar di masanya. Taib di sini beliau bawakan 200 tanya jawab seputar akidah. Perlu kita ketahui, perhatian dengan akidah Islam
Karena agama kita dibangun di atas akidah yang benar. Artinya tidak akan diterima salat kita, puasa kita, dan seluruh ibadah kita kalau tidak dibangun di atas akidah yang benar. Maka dengan kita ketahui bahwasanya akidah merupakan fondasi agama, yang Allah tidak terima agama tanpa akidah ini, maka perlu kita perhatian, ya, melebihi perhatian bidang agama, ya, bidang ilmu agama apapun, ya. Alhamdulillah di masjid kita ini kita fokus menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah. Kita fokus menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah sehingga kita punya wawasan tentang akidah Islam. Dan kita mulai dari yang ringkas. Taib. Asal nama dari buku ini adalah A'lamus Sunnatil Mansyurah li'tiqadi at-ta'ifatin najiyatil mansurah. Ini nama dari penulis. A'lamus Sunnatil Mansyurah li'tiqadi at-ta'ifati an-najiyatil mansurah, yang dibahasakan dengan mi'ata su'alin wa jawabin fil aqidah. 200 tanya jawab seputar akidah. Baik, pertanyaan pertama, ma awwal wajibin 'ala al-ibad? Ma awwal wajibin 'ala al-ibad? Apakah yang merupakan kewajiban yang paling pertama bagi hamba? Ini penting, ya, karena kita tahu bahwa yang Allah wajibkan kepada hamba itu banyak, seperti sholat, puasa, zakat, ya. Tapi yang Allah wajibkan, ya, kewajiban yang paling pertama, ya, kewajiban yang paling pertama bagi hamba. Kata beliau, awal wajibin 'ala al-ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahum Allahu lahu wa akhadha 'alaihim al-mithaqa bihi, arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bihi kutubah 'alaihim wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah wal jannatu wan nar wa bihi huqqat al-haqqah wa waqa'at al-waqi'ah fi sya'nihi tunsab al-mawazin wa tatayara as-suhuf. Kata beliau, kewajiban yang paling pertama bagi hamba adalah mengetahui maksud Allah menciptakan mereka. Nah, itu kewajiban yang pertama, yaitu apa maksud Allah menciptakan mereka. Apa maksud Allah mengambil perjanjian dengan mereka? Apa yang Allah ambil perjanjian dengan hamba? Ya, apa maksud Allah utus para rasul? Apa maksud Allah turunkan kitab-kitab? Apa maksud Allah ciptakan dunia dan akhirat? Apa maksud Allah ciptakan surga dan neraka? Apa maksud ditegakkannya hari kiamat? Dipasanglah timbangan pada hari kiamat, diberikan catatan amalan, ya, wa fihi takunu asy-syaqawatu was-sa'adah, dan dari situ ada orang yang celaka atau tersiksa dan ada orang yang bahagia. Wa ala hasabihi tuqsamul anwar, dan sesuai dengan kadar itu cahaya itu dibagi. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak berikan cahaya padanya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Baik, ini ya
Jadi apakah kewajiban yang pertama itu? Jawabannya dia adalah maksud Allah menciptakan manusia. Maksud Allah menciptakan dunia dan akhirat, menciptakan surga dan neraka, menurunkan kitab, mengutus rasul. Apa maksudnya? Itu disebutkan di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua kata beliau, ma huwa dzalikal amru alladhi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi. Apakah maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu? Ya, apakah maksud Allah menciptakan makhluk? Nah, ini dia ya. Nah, ini dia kewajiban yang pertama. Apa maksud Allah menciptakan makhluk? Ya. Allah berfirman, ya, misalnya di surah ya, di surah Ad-Dukhan ya ayat 38 39 wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, dalam keadaan bermain-main, maksudnya tidak serius. Artinya di sini apa? Kata Allah, ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak menciptakan keduanya, maksudnya langit dan bumi itu illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Maksudnya serius. Ada maksud besar di baliknya. Bukan sekedar dibikin saja, dicipta saja. Ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Jadi di sini Allah menjelaskan ya bahwa Allah ciptakan langit dan bumi ini bukan Allah santai-santai, senda gurau, main-main, tapi Allah serius. Ada maksud di baliknya. Juga di surah Shad ayat 27, "Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batila. Maksudnya batila yaitu tidak ada tujuannya. Ya, sekedar dibikin saja. Ya, tidak seperti itu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqallahu" di surah Al-Jathiyah ayat 22, "Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq." Dan Allah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan benar. Maksudnya ada tujuan di baliknya. Maka di ayat di surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah mempertegas. Di surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah mempertegas apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dia ya. Ayat ini jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ternyata sekarang terjawab. Ya. Apa kewajiban yang paling wajib? Yang paling pertama. Jawabannya, kewajiban yang paling pertama adalah maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Ya, itu kewajiban yang paling pertama. Yaitu maksud dan tujuan Allah menciptakan makhluk. Apa tujuannya? Supaya jin dan manusia beribadah kepada Allah. Nah, jadi kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling pertama
adalah ibadah kepada Allah. Dan sudah sering kita ingatkan ya bahwa al-ibadatu la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Bahwa ibadah itu tidak akan dianggap oleh Allah sebagai ibadah kecuali di atas tauhid. Maksudnya ibadah yang murni hanya kepada Allah, bersih dari syirik. Jadi kalau misalnya sholat, puasa, zakat, tapi juga potong ayam kalau beli mobil baru, siramkan darahnya ke mobil baru itu, atau dipeletakkan batu pertama, disiramkan darahnya ke pondasi itu, maka ini artinya belum dikatakan dia beribadah. Ya, artinya orang yang dianggap beribadah oleh Allah ketika seluruh ibadahnya, baik itu ibadah sembelihan, baik itu ibadah badan, ibadah harta, ketika semua ibadahnya itu hanya kepada Allah, itu baru dikatakan beribadah. Sebagaimana ayat ini ya, Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar memurnikan ibadah itu hanya kepadanya. Jadi sini penting kita ketahui ya, banyak di tengah kaum muslimin, masya Allah, rajin sholat, rajin haji, rajin umrah, tapi rajin syirik juga. Rajin syirik juga. Artinya menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Maka ketahuilah bahwa apa yang dilakukan dari sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya itu tidak teranggap sama sekali. Maka kita harus pahami hal ini ya. Jadi bukan hanya kita yang penting sholat, bukan, tapi bagaimana caranya semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah. Pertanyaan yang ketiga, ma makna al-abdi? Apa makna al-abdu? Al-abdu kalau kita artikan hamba. Apa artinya hamba? Apa artinya hamba? Taib, kata beliau, al-abdu in urida bihi al-mu'abbad ay al-mudhallal al-musakhkhar fa huwa bihadha al-ma'na syamilun li jami'il makhluqat. Kalau hamba yang dimaksud adalah yang dihinakan, yang diatur, maka ini mencakup semua makhluk. Maka ini mencakup semua makhluk dari alam atas maupun alam bawah, maksudnya di langit sana ada malaikat maupun di bumi ini. Min akilin wa ghairi akil, baik yang berakal, yang tidak berakal, yang basah maupun yang kering, yang bergerak maupun tidak, yang nampak ya ataupun yang tersembunyi, mukmin maupun kafir, baik maupun berdosa, dan selain dari itu, ini semuanya adalah hamba. Jadi kalau ini yang dimaksud ya, maksudnya hamba itu artinya ciptaan, itu kan semuanya hamba. Ya, semuanya hamba, karena diantara makna hamba yaitu yang diatur. Yang diatur itu namanya diantara makna hamba. Ya. Taib. Tapi kalau yang dimaksud adalah al-abid, hamba yang dicintai, berarti yang dimaksud adalah
orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, ya, menegakkan sunnah, meninggalkan bidah, orang yang belajar agama, menghilangkan kejahilan. Ini hamba yang dicintai. Jadi hamba itu ada dua macam. Ada hamba bermakna umum, hamba Allah, maksudnya dicipta, diatur, dikuasai oleh Allah. Ini umum, sama kalau bahasa kita makhluk. Tapi kalau maksudnya hamba yang dicintai, itu dia orang beriman. Orang yang beriman dan bertakwa. Ya, orang yang beriman dan bertakwa, itulah hamba yang dicintai oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang keempat, ma hiya al-ibadatu? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ini penting ya, karena sebagian orang menyangka bahwa ibadah itu cuma di masjid. Kalau di luar masjid bukan ibadah, ya kan? Tapi adat kebiasaan. Ya, makanya orang-orang yang tidak paham ibadah itu, ketika dijelaskan bahwa perbuatan dia di kuburan yang dikeramatkan itu syirik, menyerahkan ibadah kepada orang mati, dia bilang, kami tidak sholat di sini, kami tidak sujud kepada orang mati, ya kan? Kami tidak beribadah di sini. Ini kan cuma tradisi, ya kan? Cuma tradisi. Nah, jawabannya, ibadah itu bukan cuma di masjid, tapi mencakup semuanya. Kata beliau, ibadah al-ibadatu ismun jami'. Telah membacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mendefinisikan ibadah. Al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik, perhatikan di sini, ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Berarti ibadah itu semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhai. Yang nampak ya seperti perbuatan badan, yang tersembunyi seperti perbuatan hati, jujur, amanah, yakin, itu kan perbuatan hati. Ya, cinta, benci, tawakal, ya, ini perbuatan hati. Jadi semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perbuatan badan ataupun perbuatan hati, maka itu adalah ibadah. Jadi ini definisi ibadah, semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, sekarang apa tandanya? Apa tandanya bahwa sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Apa tandanya? Tandanya adalah ketika Allah perintahkan, atau ketika Allah anjurkan, atau ketika Allah halalkan. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu lantas Allah tidak suka, kan begitu? Tidak mungkin Allah anjurkan sesuatu lantas Allah tidak suka, begitu ya? Tidak mungkin Allah halalkan sesuatu lantas Allah tidak cintai hal itu. Berarti tandanya bahwa Allah mencintai sesuatu, kita lihat dari tiga tadi.
entah itu diperintah oleh Allah, entah itu dianjurkan, entah itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini merupakan tanda dicintai dan diridhoi oleh Allah. Contoh misalnya doa. Doa ibadah atau bukan? Jelas ibadah. Mana buktinya? Ya karena Allah cintai. Mana buktinya bahwa Allah cintai doa? Dalam banyak ayat Allah menyuruh kita berdoa. Misalnya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, dan berkata Tuhan kalian ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Nah, di sini kan Allah suruh kan? Allah suruh kita berdoa kepadanya. Nah, berarti doa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Mana buktinya? Karena Allah suruh. Iya kan? Berarti kalau dicintai oleh Allah, berarti doa merupakan ibadah. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sebagian kaum muslimin di tempat yang dikeramatkan, di kuburan yang dikeramatkan, di antaranya mereka berdoa kepada penghuni kubur. Ya, di antaranya mereka berdoa kepada penghuni kubur. Kalau ditanya, kenapa minta di situ? Ini kan cuma tradisi. Ini bukan ibadah, ini cuma tradisi. Itu kan doa, minta sama orang mati. Ini kan cuma tawassul. Artinya menjadikan perantara lah. Sudah mulai cari alasan. Pas ditanya, itu kira-kira orang mati dengar nggak doamu? Minta ini, dia dengar nggak? Mulai bingung dia. Dengar tidak ya? Taib. Jawabannya kan, nggak mungkin orang mati bisa dengar bicaranya orang hidup. Begitu ya? Tidak mungkin orang mati bisa mendengarkan bicaranya orang hidup. Iya. Artinya kalau dia tidak dengar, bagaimana mungkin bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lagian Allah suruh kita berdoa bagaimana? Kalau berdoa langsung kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi wa qala rabbukum ud'uni, berkata Tuhan, wa qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Jadi kita enggak perlu perantara orang mati ini, langsung angkat tangan berdoa kepada Allah. Karena orang mati enggak dengar doa kita. Ya coba bayangkan ya, di antara contoh ini ya, bahwa di antara bentuk ibadah yaitu ibadah doa. Dan ibadah doa ini banyak diserahkan ke penghuni kubur yang dikeramatkan. Tapi mereka bilang ini kan tradisi. Tradisi. Baik. Jadi ini penting ya. Karena kapan ada ibadah kepada selain Allah, kapan ada ibadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Dan syirik itu ngeri, pembatal Islam, penghapus pahala. Pokoknya semua pahala kita terhapus. Kalau kita mati belum sempat bertobat dari dosa syirik ini, kita diharamkan surga dan kekal di neraka. Kekal di neraka. Iya. Dan Islam kita batal dan diharamkan syafaat. Kita tidak bisa lagi mendapatkan syafaat dari siapapun. Iya. Jadi ini ngeri sekali. Ini dosa syirik ini, tidak ada dosa yang paling berbahaya dibandingkan syirik. Tapi sangat disayangkan, justru yang paling
yang paling berat untuk ditinggalkan di tengah kaum muslimin dosa syirik. Dengan alasan apa? Alasan tradisi. Ya, tradisi. Maka sungguh beruntung ya orang yang bisa mengenal tauhid, yang bisa memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena dengan itu Islamnya terjaga, dengan itu pahalanya terjaga, ya, dengan itu ibadahnya diterima, dengan itu besar harapan dapat surga, ya, dengan itu menyebabkan dia dapat syafaat di hari kiamat nanti dan seterusnya. Tapi ya menerima tauhid ini memang betul-betul hidayah. Karena sekelas paman Nabi Abu Thalib tidak mau menerima dakwah tauhid yang diajak langsung oleh keponakannya Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Mata yakunu al-amalu ibadatan? Kapan amalan itu dikatakan dia ibadah? Kapan amalan itu dikatakan dia ibadah? Kata beliau, jawabannya, idza kamula fihi syai'an wa huma kamalul hubbi ma'a kamalid dhulli, yaitu kalau terkumpul padanya dua hal. Yang pertama, kesempurnaan cinta. Yang kedua, disertai dengan kesempurnaan ketundukan. Misalnya contoh ya, sholat misalnya. Kenapa kita sholat? Karena di situ ada cinta. Di situ kita yakin ini Allah yang suruh. Saya cinta Allah. Saya cinta Allah. Bagaimana bukti cinta? Kalau disertai ketundukan. Karena kalau bilang cinta Allah baru tidak ikut Allah, itu bukan cinta namanya. Cinta Quran baru tidak mau ikut Quran, itu bukan cinta namanya. Cinta Nabi baru tidak mau ikut Nabi, ya, cinta Nabi baru tidak mau ikut Nabi, itu bukan cinta namanya. Cinta Islam baru tidak mau belajar Islam, tidak mau kembali ke Quran, ke Sunnah, pemahaman sahabat, ini bukan cinta namanya. Jadi ibadah itu kecintaan yang disertai ketundukan, itu ibadah. Jadi kesempurnaan cinta yang disertai dengan kesempurnaan ketundukan. Dan cinta itu besar pengaruhnya ya. Makanya ada bahasa-bahasa gunung kan kudaki, tingginya gunung dia akan daki. Lautan kan ku seberangi, wah luar biasa itu lautan bisa diseberangi, iya kan? Apalagi ya, ini bahasa-bahasa apa ini? Bahasa-bahasa cinta. Artinya akan memberikan pengaruh apa? Ketundukan. Nah, maka hati-hati, ya hati-hati dalam mencintai. Kita ini sebagai yang sudah belajar agama adalah cinta itu ibadah. Ingat, cinta itu ibadah. Maka tidak ada yang kita cintai kecuali siapa? Allah. Begitu ya. Adapun yang lainnya kita cintai kalau Allah mencintainya. Allah cinta orang beriman, Allah cinta para nabi, para rasul,
Allah cinta berbuat baik, ya kan? Kita pun mencintai. Kita pun mencintai. Jadi cinta yang disertai ketundukan itu ibadah. Maka hati-hati mencintai orang kafir. Mencintai orang kafir sehingga saking besarnya cinta kepada mereka itu melahirkan pengikutan. Model rambutnya diikuti, cara berpakaiannya diikuti, ya, cara jalannya diikuti, gaya hidupnya diikuti. Berawal dari cinta yang mengarahkan kepada ketundukan atau pengikutan. Dan ini hati-hati, dia mengarah kepada apa? Ibadah. Seorang muslim itu dia harus yakin bahwa al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Karena cinta itu ibadah. Maka tidak ada yang dia cintai kecuali Allah dan yang dicintai oleh Allah. Itu saja. Karena dari situ itu, dari cinta itu akan melahirkan ketundukan, kepatuhan, pengikutan. Itulah ibadah. Contoh misalnya, ketika seorang mempertahankan tradisi, saking besarnya cintanya kepada tradisi, dia lebih mendahulukannya daripada agama, daripada Quran, daripada hadis. Dia lebih memilih syirik daripada tauhid dengan alasan tradisi. Paham sini? Besarnya kecintaan akan melahirkan besarnya ketundukan, pembelaan, pengorbanan. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali. Jangan kita bayangkan hanya masalah sholat, puasa, sedekah apa. Perhatikan tadi masalah hati kita. Di situ ada cinta yang disertai ketundukan. Berarti cinta, ya, yang disertai ketundukan, ya, ketundukan, kepatuhan, ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang beriman itu sangat dalam cintanya kepada Allah. Coba perhatikan ya, orang-orang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah. Berawal dari cinta akan melahirkan ketundukan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 57, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya rasa takut mereka kepada Tuhannya sangatlah dalam. Nah, maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara cinta dan takut. Ini di pembahasan lainnya. Intinya tadi kita fokus di ibadah itu. Kalau tadi Syekhul Islam bahasakan dengan semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, mau dia perkataan atau perbuatan, mau dia nampak ataupun tersembunyi, yang jelas Allah cintai, Allah ridhai, itulah ibadah. Apa tadi tandanya Allah cintai? Ketika Allah perintahkan, ketika Allah anjurkan, ketika Allah bolehkan.
berarti itu Allah cintai. Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita berdoa, Allah suruh kita menyembelih, Allah suruh kita mencintainya, Allah suruh kita takut kepadanya, Allah suruh kita bertawakal kepadanya. Berarti semua ini merupakan ibadah. Cinta itu ibadah, tawakal itu ibadah, takut itu ibadah. Akan datang penjelasan. Jelas sekarang kita sudah mulai memahami ya, apa itu ibadah itu. Supaya jangan hanya terbayang bahwa ibadah itu ya cuma di masjid saja. Di luar masjid nggak ada kaitannya dengan ibadah. Iya. Baik. Kalau di sini bahasakan dengan kamalul hubbi ma kamali adz-dzulli, kesempurnaan cinta yang diiringi dengan kesempurnaan ketundukan. Berawal dari cinta, kemudian pengikutan. Makanya kenali Allah, tak kenal maka tak sayang. Kenali Dia melalui nama-nama dan sifatnya, melalui perbuatannya. Setiap kita belajar tentang Allah, setiap kita belajar tentang Allah, maka yang kita ketemukan adalah Allahu Akbar. Yang kita dapatkan adalah Masya Allah. Yang kita dapatkan dari Dia adalah Subhanallah. Coba lihat, kalau misalnya mata kita buta, waliyadzubillah, sallallahu alaihi wasallam, buta. Nanti mata ini terasa nikmat kalau sudah buta, baru terasa. Kita mau dikasih uang 10 miliar, yang penting mata kita dicopot, ada yang mau? Tidak terasa uang 10 miliar dengan mata. Iya kan? Itu baru satu contoh ya. Artinya ada orang kasih kita uang 100.000, 1 juta, 10 juta. Begitu senang kita sama dia. Kenapa? Karena mengingat kebaikan-kebaikan. Tapi coba ingat kebaikan Allah. Berapa Dia kasih kita? Berapa Dia kasih kita? Jawabannya ya jangan ditanya lagi. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu dari Allah. Lantas kenapa kita lebih mencintai selain Dia daripada Allah? Ya kan? Kenapa kita lebih mencintai selain Dia daripada Allah Azza wa Jalla? Apa sebabnya? Karena kita kurang ingat Dia. Kita kurang ingat Allah. Kita kurang ingat Allah. Karena seandainya kita sering-sering ingat Dia, ingat Allah Azza wa Jalla, maka hati ini akan dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. Hati ini akan dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. Sehingga kalau sudah cinta yang tumbuh, maka kita disuruh sholat. Masya Allah, itu perintah yang kita cintai. Perintahnya Dia, pokoknya siap. Iya kan? Dia itu maha baik. Tidak mungkin Dia suruh saya kepada sesuatu yang jelek. Kan tidak mungkin kan? Dia maha baik, maha perhatian. Tidak mungkin Dia suruh saya kepada sesuatu yang jelek. Ini pasti kebaikan. Dengan penuh kesenangan, dengan penuh keyakinan, maka dia sholat. Maka dari cinta lahirlah ketundukan. Maka demikian pula cinta-cinta yang lain, cinta selain Allah, itu berawal dari cinta, akhirnya melahirkan ketundukan, melahirkan pengikutan, melahirkan pengikutan. Akhirnya makanya disebutkan dalam ayat wa minan nasi ay yattakhidha ilahahu hawa. Di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Paham ayat ini ya? Di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada orang terjerumus dalam dosa, ya itu kodrat manusia.
setelah itu dia menyesal, ya kan? Dia bertobat, ya kan? Itu manusiawi. Tapi ada orang pecandu dosa, pengagung dosa, pemuja dosa, pecinta dosa. Maka karena cinta itu akhirnya melahirkan ketundukan. Jadi hawa nafsunya itu sudah menjadi Tuhannya. Sudah menjadi Tuhannya. Ini namanya syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta. Ya, jadi intinya itu dia ibadah tadi ya, kesempurnaan cinta disertai dengan kesempurnaan ketundukan. Taib. Ayat yang paling bagus yang disebutkan di sini di surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum kanu. Taib. Waktu ya. Saya lihat sudah waktu belum? Waktu ya? Iya, kayaknya sudah waktu. Khairan insyaallah. Baik, kita baru baca pertanyaan yang kelima ya, kelima. Ya, insyaallah. Pertanyaan yang keenam ya mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.